akan didapatkan orang yang melakukan tersebut. Waktu dia melakukan maksiat tapi sembunyi-sembunyi, dia lakukan sendiri, maka kerusakannya akan dia dapatkan, yang mendapatkan orang yang melakukan itu cuman dia. Tapi kalau sudah dilakukan terang-terangan, ya, dilakukan terang-terangan, maka dan ternyata orang-orang membiarkan, maka semua akan mendapatkan bala. Al-bala ya'um, bala itu umum, ngenai siapapun. Lo innal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam. Apa? Terus bagaimana itu terusannya? Dalam keterangan ayat-ayat Al-Quran tersebut banyak ya. Ya sudahlah, yang penting saya tidak melakukan kemungkaran, terserah kamu. Akhirnya Bani Israel dilaknat. Sebab apa? Sebab mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ketemu orang nggak ibadah, nggak diajak, ketemu maksiat dibiarkan, akhirnya mereka terlaknat. Sebab hancurnya Bani Israel yaitu dia. Ada orang yang maksiat dibiarkan. Padahal al-bala ya as-saleh wa taleh, baik itu orang baik, orang kemudian semuanya diem, semuanya kena. Semuanya kena. Walaupun yang lainnya itu tidak ngerjakan. Untuk bilang dalik. Contoh ya. ibarat dari nahi munkar ini. Ada orang yang di rumahnya itu ada kendi-kendi air gitu loh, yang bisa menggenang air. Kalau dibiarkan, nanti akan ada jentik-jentik nyamuk yang bisa menyebabkan demam berdarah, malaria, dan lain sebagainya, cikungunya ya, dan lain sebagainya, yang penyakit-penyakit itu. Terus orang ini bilang, saya tahu tetangga-tetangga saya itu, mereka itu punya wadah-wadah yang bisa menampung air dan banyak jentik-jentiknya. Tapi yang penting rumah saya bersih. Semua wadah-wadah airnya saya buang. Yang penting saya bersih. Perkara mereka ya sudah urusan mereka sendiri. Padahal dia tahu. Terang-terangan ini kelihatan ada air-airnya. Kemudian dia tidak mau untuk membenahi itu, untuk nasihati, untuk bilang bahwasanya airnya suruh buang. Sampai timbullah jentik-jentik, timbullah nyamuk, malaria, demam berdarah dan lain sebagainya. Pertanyaannya, ini kalau ada nyamuk seperti itu yang digigit cuman rumah-rumah yang ada airnya atau kemana-mana nyamuknya? Oh ini rumahnya bersih, tidak ada airnya, ya wis lah. Ini sudah bersih, ini saya pergi aja ke tempatnya. Gitu. Enggak, siapapun yang sekitar situ kena semuanya. Baik dia itu bersih, kotor, baik dia itu ya soleh ataupun tidak soleh, kena semuanya. Itu ibaratnya itu. Amar ma'ruf nahi munkar seperti itu. Oleh karena disebutkan amar ma'ruf nahi munkar itu min da'imiddin, termasuk tiang-tiang agama. Wabiha kiwamuddin, dan dengan ini bisa tegak ini agama. Dengan amar ma'ruf nahi munkar agama ini akan tegak. Apa amar ma'ruf nahi munkar itu? Ngajak kebaikan, kalau ada yang mungkar dicegah dengan berbagai caranya, dengan cara yang baik-baik ya, pakai sehingga diupayakan orang tersebut bisa berhenti kepada kemungkarannya dengan cara yang terbaik, yang efektif. Begitu. Kalau diam-diam saja, takutnya naudzubillah sama seperti Bani Israel ya. Berarti ada kemungkaran-kemungkaran itu harus dicegah ya, harus dicegah. Nah, nanti takutnya
Al-bala tadi itu, yang kena semuanya. Karena kemaksiatan kalau dilakukan sembunyi-sembunyi, kemadharatan hanya mengenai orangnya tersebut. Kalau terang-terangan semua, kalau tidak mau nahi munkar, semuanya kena. Alhamdulillah dzalik. Kemaksiatan melalui kemaluan yang berikutnya, wal istimna'u bil yad. Dia mengeluarkan mani pakai tangan. Ya, mengeluarkan mani pakai tangan. Itu bahasanya apa itu? Hah? Onani, ya. Namanya onani. Itu haram hukumnya. Itu hukumnya haram. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, sama. Hukumnya haram. Kalau kita bahas sedikit ya. Kalau yang mengeluarkan pakai tangan suami atau istrinya, maka bagaimana? Tidak apa-apa. Ya, kalau yang mengeluarkan itu suami atau istrinya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau pakai tangannya sendiri, itu hukumnya haram. Bahkan ada redaksi hadis mengatakan begini, la'anallahul bagaimana? La'anallahul ladina yatazawwaju ala aidihim gitu. Au kama qala Rasulullah SAW ya. Allah atau lu'inal ladina lu'inal mutazawwijina ala aidihim, apa begitu ya redaksinya, lupa redaksinya ya. Yang artinya adalah Allah melaknat orang-orang yang menikahi tangannya. Tangannya itu dijadikan istri. Maksudnya bagaimana? Ya kalau dia mau mengeluarkan maninya ya pakai tangannya. Berarti ini adalah orang-orang yang mendapatkan murka. Naudzubillah ya. Haram hukumnya ya. Haram. Nanti kalau pakai tangan suami, tangan istri, maka tidak apa-apa. Berikutnya adalah yang diharamkan, ya, dosa-dosa yang dihasilkan melalui farj, kemaluan, yaitu adalah wal wad'u fil haidi, ya, hubungan intim ketika si istri masih haid, masih mengeluarkan haid. Dia hubungan suami istri, hukumnya haram. Kalau misalkan, tapi naudzubillah ya, bisa ndak hamil? Ada kemungkinannya ada. Tapi kalau ada hasil anak yang dihasilkan ketika istri haid kemudian disetubui, ya, waktu haid, ya. Anaknya ini biasanya, naudzubillah, ada sesuatu yang jelek dari anak tersebut. Maka jauhi, jangan waktu haid hubungan suami istri. Maksudnya jangan sampai memasukkan kemaluan suami ke kemaluan istri, jangan. Jangan sampai kalau ketika haid. Nah, berikutnya wa fit tuhri qoblal ghusli minhu, juga sudah suci, sudah haid tapi belum sempat mandi. Sudah berhenti, sudah langsung. Padahal belum mandi. Itu juga hukumnya haram. Itu maksiat. Ya. Atau yang berikutnya adalah ityanul bahimah. Saya tidak zina sama manusia. Sama apa? Sama tengu misalkan. Ya, pokoknya sama hewan lah. Sama hewan apa aja. Dia berhubungan intim dengan hewan. Hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Nah, boleh ya. Nah, yang boleh bagaimana tadi? Yaitu yang ada kaitannya dengan suami istri.
Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Perempuan kalian itu ibarat apa namanya, tempat cocok tanam bagi kalian, ya, kebun sawah kayak gitu, ya, tempat cocok tanam bagi kalian. Maka datangi tempat cocok kalian itu terserah. An-nasitum itu boleh anna itu kapan saja, boleh anna itu bagaimana saja. Mau model apapun monggo, mau kapanpun, siang, malam, sore, terserah monggo. Yang penting tidak menerjang terhadap koridor-koridor. Apa koridornya? Koridornya masih haid atau sudah suci belum mandi, jangan. Dan juga tidak boleh melalui dubur, lubang belakang. Ya, mau model gimana pun monggo. Itu memang perempuan ini adalah apa namanya, tempat cocok tanam kita. Monggo model seperti apapun. Gitu. Tapi ini masalahnya masih haid, ya bisa pakai cara lain. Kalau istri ya, berarti yang penting jangan dimasukkan. Kalau dimasukkan hukumnya haram tadi. Ya, ini kita bahas supaya tapi itu malu loh, malu nanti diterjang. Bukan begitu. Kita sama sekali tidak niat untuk jorok. Nah, ini ilim. Berarti jangan sampai kerjakan hal tersebut. Kalau ternyata haram diterjang, pasti ada dampak negatif, ada madharat, pasti ada dampak negatif, pasti itu. Begitu. Kalau dilakukan secara sembunyi-sembunyi, berarti madharatnya datangnya ke dia sendiri. Gitu. Kalau terang-terangan dan dibiarkan, semuanya kena. Begitu, ya. Wakun kama qala Allah Ta'ala, dan jadilah kamu itu seperti yang sudah difirmankan oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang mereka itu menjaga terhadap faraj mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga terhadap kemaluan-kemaluan mereka. Ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum, menjaga kemaluan-kemaluan mereka kecuali kalau kepada istri-istri mereka. Ya, berarti kalau perempuan ya suami. Nah, kecuali kepada suami atau istri mereka. Atau auma malakat aimanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki. Budak perempuan itu dulu ada ya, sekarang tidak ada. Ya. Budak itu boleh tidak disetubui oleh suami, oleh sayyidnya, laki-lakinya? Boleh tidak? Boleh. Tapi harus setelah namanya istibro. Ya. Setelah istibro itu bagaimana? Setelah dibeli maka dibiarkan dulu sampai 2 quru atau 2 bulan suci, gitu. 1,5 bulan ya, 1,5 bulan sudah jelas tidak ada hamil, maka boleh untuk digauli. Nah, ada aturannya. Loh, kenapa kok budak kok boleh? Karena budak kalau ternyata dia hamil, statusnya menjadi umul walad. Umul walad ini kalau ternyata sayyidnya itu, tuannya itu meninggal dunia,
budaknya ini langsung merdeka. Berarti kalau dia punya budak perempuan 100, semuanya digauli, bagaimana? Boleh? Boleh. Berarti tidak harus 4? Tidak harus 4. 1000 pun boleh. Begitu. Nah kenapa? Karena kalau sampai budak tersebut hamil, statusnya menjadi apa? Umul walad. Kalau jadi umul walad, sayyidnya meninggal, langsung budaknya tersebut merdeka. Nah, oleh karenanya Islam sangat berperan aktif, sangat berjasa terhadap hilangnya perbudakan di muka bumi ini. Islam yang menghapuskan itu. Nah, ya, begitu. Fa innahum ghairu malumin, kalau mereka melakukan tadi itu dia lakukan kepada selain kepada istri atau kepada budak yang halal bagi dia. Kalau mereka lakukan kepada istri atau kepada budak yang halal kepada mereka, mereka itu tidak dilaum, tidak dicela, bagus, tidak apa-apa. Kalau hubungan intim kepada istri atau kepada budak yang halal bagi dia, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jelas ya? Nah, gitu. Wala tasil ila hifdzil farji illa bihifdzil ain. Dan kamu tidak akan bisa nyampe untuk bisa menjaga mata, untuk bisa menjaga kemaluan kecuali dengan menjaga mata. Supaya kemaluan kamu itu terjaga, mata itu jaga. Nah kalau matanya itu liar, semua dilihat, ya tentu saja faradnya nggak terkontrol. Akhirnya naik, apa itu namanya itu, libido, apa itu? Ya hasratnya naik, sedangkan dia tidak punya istri. Nah, akhirnya bagaimana? Ya cari cara dia, akhirnya tangannya dijadikan istri misalkan. Ya itu tadi akhirnya Allah melaknat orang-orang yang menikahi tangannya sendiri. Naudzubillah. Kenapa? Ya matanya jaga. Kadang-kadang punya istri, dia sudah punya istri, tapi matanya kemana-mana. Matanya kemana-mana. Akhirnya nggak puas sama istrinya dan mau nikah lagi takut. Terus ya akhirnya melakukan maksiat, berzina. Naudzubillahi min dzalik. Mata ini. Mata. Ada seorang yang punya syahwat besar, ya, punya syahwat besar. Orang ini setelah menikah beberapa tahun begitu, akhirnya tidak puas sama istrinya, begitu. Terus akhirnya bingung dia, mau nikah lagi, tak memungkinkan. Tapi kok sama istri yang ini tidak puas gitu. Akhirnya dia datang kepada satu guru. Ini kejadian nyata ya. Terus tanya, ini gimana? Saya ini sekarang ini saya melihat istri saya itu gak menarik gitu, gak menarik gitu. Lalu syekhnya ini tanya, ini dulu pertama kali kamu menikah itu pernah enggak kamu itu punya hasrat dengan istri? Pernah enggak? Dia jawab, oh pernah. Dulu pertama kali menikah, ternyata wanita yang paling cantik adalah istri saya ini. Yang paling cantik, yang paling menarik adalah istri saya ini. Kemudian lama-kelamaan menjadi wanita biasa. Tapi sekarang ini ternyata istri saya ini menjadi wanita biasa. Ternyata banyak sekali wanita yang lebih menarik. Dan sekarang ini saya tertarik kepada wanita yang lain,
kepada istri saya enggak sama sekali enggak tertarik saya. Begitu. Begitu. Maka jawabnya Syekh tersebut, kamu kasih solusi ya, kalau kamu kerjakan insya Allah berhasil. Solusinya adalah kamu jangan lihat wanita. Kalau bukan mahram kamu, lihat pun jangan. Ya, jangan dilihat. Kalau ada penting-penting, tidak harus melihat, itu jangan sampai ada terbesit, terngiang-ngiang wajah wanita di benakmu, wanita yang bukan mahram, begitu ya. Akhirnya beliau lakukan hal tersebut sampai ternyata kembali lagi kepada Syekh setelah beberapa waktu. Bagaimana perkembangannya? Wah, sekarang istri saya menarik lagi sekarang, cantik lagi sekarang ini. Sekarang cantik lagi. Nah, ternyata apa? Ternyata mata ini dihiasi oleh syaitan. Ketika melihat wanita-wanita yang lain, akhirnya wanita yang halal nggak menarik bagi dia. Dari pikirannya ini, begitu. Maka kamu tidak akan mencapai pada batasan bisa menjaga kemaluan kecuali kamu harus menjaga mata dari melihat apa? Melihat yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Wa hifdzil qalbi anit tafakkuri, dan juga menjaga hati dari mikir-mikir, melihat seseorang perempuan gimana ya kalau itu, kayaknya melihat gambar gimana ya itu, khoyal-khoyal pikirannya, gitu. Wa hifdzil batni anis syubhah, yang berikutnya adalah menjaga perut dari perkara-perkara yang syubhat, tidak jelas halal haramnya. Kamu tidak akan mungkin bisa jaga kemaluan kamu kalau tidak jaga tiga ini. Apa pertama tadi? Jaga mata, jangan jelalatan. Kalau memang tidak halal dilihat, tidak usah dilihat, tidak usah. Yang berikutnya, jaga pikiran, jaga hati. Kalau kamu tidak pernah lihat, ya tidak mungkin pikiran-pikiran macam-macam. Kalau kamu sudah pernah lihat, mikirnya macam-macam itu, nanti maksiat ke faraj, ke kemaluan. Yang berikutnya adalah jaga makanan. Jangan sampai makanan kamu itu makanan yang syubhat, tidak jelas halal haramnya, masuk aja. Nah, ini nanti pasti akan menyebabkan maksiat-maksiat yang lain. Di antara adalah maksiat faraj, kemaluan. Nah, yang berikutnya wa anis syabai, dan dari terlalu kenyang, perutnya terlalu kenyang. Fa inna hadhihi muharrikatun lisyahwati, karena ini bisa menggerakkan untuk syahwat. Wa risuha, dan ini adalah awal tumbuhnya dari syahwat, ya, awal tumbuhnya dari syahwat. Apa tadi? Mata melihat yang haram. Yang kedua apa? Pikiran mikir yang haram juga akhirnya. Yang berikutnya perut yang syubhat, perut makan yang syubhat, nggak jelas halal haramnya dimakan sama dia. Atau nggak syubhat tapi terlalu kenyang, ya, nggak syubhat tapi terlalu kenyang. Berarti kebutuhan energinya dia sama masuknya asupan itu nggak seimbang. Masuknya itu lebih banyak daripada kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Akhirnya bagaimana? Ya kelebihan pasti menaikkan birahi, syahwat. Begitu, ya. Jadi jagalah, kamu tidak akan bisa untuk
farj kamu itu tenang gitu, nggak tergoda dengan kemaksiatan kalau nggak jaga hal-hal yang kita sebutkan tadi. Berarti mudah-mudahan ya dijaga, ya mudah-mudahan dijaga. Nah, mudah-mudahan nanti kita punya program bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu program? Kalau sudah mampu maka segera menikah. Ya, itu program itu. Mudah-mudahan ya. Dan kategori mampu itu kalau menurut Rasulullah SAW sama sekali tidak mungkin. Man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu ahsanu lil farj. Terus wa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Siapa yang sudah mampu untuk mahar, ya, dia sudah mampu untuk tanggung jawab itu, ya, maka nikah. Pokoknya sudah mampu tanggung jawab, nikah. Karena itu bisa lebih menjaga terhadap mata, nggak jelalatan, pikiran nggak melayang-layang, dan juga lebih bisa menjaga terhadap kemaluan, gitu. Itu mudah-mudahan bisa kita jalankan nanti, insya Allah kita perjuangkan. Berarti bukan terus dinikahkan tapi nggak tanggung jawab, enggak. Tapi kalau orang menikah harus punya pekerjaan dulu, harus mapan dulu, harus beli rumah dulu. Nah, kapan mau nikah nih? Nah, kalau sebelum nikah terus dia punya syahwat gimana? Haram. Haram. Nah, tapi ini belum dewasa. Latih dia untuk tanggung jawab, dia akan dewasa. Dia akan dewasa. Begitu. Tapi angka perceraian tinggi. Oleh karenanya pemerintah memberikan peraturan, yaitu laki-laki minimal umur 23 atau berapa gitu ya. Perempuan umur berapa? 18 atau 17? 18 ya. Berapa? 21? Hah? 21? Wah, begitu. Walhasil, kenapa? Alasannya adalah karena banyaknya angka perceraian. Alasannya begitu. Nah, pertanyaannya, kalau ternyata ini antara si laki-laki dan si perempuan tidak dikasih pemahaman dan tidak dikasih pendidikan pentingnya pernikahan dan bagaimana bisa menghasilkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya, kira-kira ini walaupun umurnya sekian bisa sakinah mawaddah warahmah, bisa menekan perceraian? Enggak. Oh, nanti dinaikkan lagi, laki-laki harus umur 30 tahun, perempuan umur 20 berapa. Ternyata masih banyak cara juga. Laki umur 40 tahun, perempuan harus umur 30 tahun. Tuwek, Pak. Nggak begitu, nggak begitu. Maka bagaimana? Yang laki-laki, yang perempuan, yang mau menikah dikasih kesadaran, dikasih pendidikan. Bagaimana tujuan pernikahan, bagaimana kewajiban suami, bagaimana kewajiban istri, dan apa keutamaan yang bisa dihasilkan dari orang yang sudah menikah, dan apa kekurangan-kekurangan yang didapatkan oleh orang yang belum menikah, bahaya-bahaya yang didapatkan. Nanti akan mereka tahu bahwasanya apa yang mereka kerjakan itu semuanya adalah bernilai ibadah. Seperti di Tari Mahadramut itu,
Itu umur muda ya. Bahkan yang laki itu umur 17, 18, 19 menikah mereka. Yang perempuan juga begitu, umur 16, umur 17 menikah mereka. Wah, masih kecil-kecil. Nanti tuh bagaimana? Nanti sama bapaknya itu dikasih pendidikan, mulai kecilnya itu dikasih pendidikan. Si laki dikasih pendidikan, si perempuan dikasih pendidikan. Begitu umur 17, 18 dinikahkan, bilang sekarang tanggungan bapak ibu sudah selesai, kamu sudah tak jaga dari maksiat-maksiat, saya kasih pendidikan sudah ya, sekarang kamu sudah tidak maksiat farz lagi, sudah kamu punya istri, sekarang kamu tanggung jawab sama istri, kamu harus perhatikan istri. Nah, nanti loh, tapi kan masih muda, perlu dibimbing. Hatta yang tua 25 tahun belum nikah, misalkan 25 tahun belum nikah, itu masa dicol nih, lepas gitu tanpa bimbingan orang tua, dikasih nanti kalau kerja begini, kalau bisnis kan tetap kan ada bimbingan dari orang tua. Nah ini bedanya, dia sudah menikah dibimbing sama orang tua dan dia merasa punya tanggung jawab, lebih dewasa. Dan nilai angka perceraian kecil sekali. Itu solusi seharusnya. Apa solusinya? Kasih pendidikan yang laki maupun yang perempuan. Nah kalau yang laki sama yang perempuan tidak dikasih pendidikan masalah pernikahan, yang laki nuntut, yang perempuan juga nuntut, sama-sama nuntut, mau menikah umur berapapun angka perceraian akan tetap tinggi. Kalau seperti itu nanti ditingkatkan lagi, harus umur 50 tahun baru menikah, 70 tahun baru menikah, repot ya. Begitu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kasih taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan nantinya ada orang-orang yang bisa memperjuangkan hal tersebut kepada pemerintahan kita melalui jalur konstitusi ya, melalui jalur yang legal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ya, mudah-mudahan ada yang memperjuangkannya. Wallahu a'lam. Bishawab. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. رب فانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وكرامة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون ريون ربنا لك الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واستر أنت أكرم من ستر الصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء بكتابه فيه للنشر شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلأ فأمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وأمين الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا ونالا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي.